Tetapi di dalam hati saya tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Mungkin karena sifat darah dingin alami dari jenis ular. Ini mempengaruhi pikiran saya. Saya tidak terburu-buru untuk naik ke darat. Selama beberapa hari ini, saya terus-menerus berkeliaran di sekitar kompleks perumahan. Sekarang setelah saya pikir-pikir, selain tikus, yang merupakan spesies kecil, sebagian besar spesies pasti tinggal di tempat yang jarang penduduknya. Lagi pula, jika dilihat saat ini, kekuatan spesies ini cukup biasa. Tinggal di daerah perkotaan. Dalam sekejap, bisa ditangkap oleh orang-orang. Bahkan bisa dimakan. Dengan kesempatan ini, saya ingin berkeliaran di sungai Tianshui. Melihat apakah saya bisa menemui spesies. Mengenai kotak suntikan itu adalah cairan yang bisa mengubah orang menjadi orang luar biasa. Saya menggunakan penetrasi untuk menyelidiki. Sistem juga tidak memberikan petunjuk. Jadi, saya tidak peduli padanya. Di bawah deteksi keterampilan penciuman tingkat 3, aku seperti radar, memindai aroma di perairan sekitar. Sebagian besar adalah aroma dari makhluk biasa. Setelah mencari selama sekitar 1 jam, saya merasa hampir sampai di lokasi muara sungai Tianshui. Tiba-tiba, sebuah aura yang tidak biasa muncul lagi. Itu adalah aura makhluk asing. Sekitar 1 kilometer jauhnya dariku. Saya berenang dengan hati-hati ke arah sana. Beberapa saat kemudian, saya berhenti di atas wilayah air di atas pasir. Kecil dalam persepsi bau. Saya mendeteksi bahwa aura itu ada di sekitar sini. Di dalam pasir ada sebuah gua gelap. Aura itu berasal dari dalam gua ini. Pada saat yang sama, ada juga pemberitahuan dari sistem. Di bawah ada satu spesies asing yang sedang tidur. Jenisnya adalah belut listrik hitam. Tingkatnya adalah level 3. Keterampilan kekuatannya adalah serangan listrik dan gigitan. Dapat melepaskan arus listrik yang kuat dalam sekejap. Itu 10 kali lipat dari serangan listrik biasa. 10 juta jangan bangunkan dia. Melihat pemberitahuan dari sistem, saya merasa was-was. Meskipun sisik saya keras. Tetapi jika terkena listrik, saya juga tidak bisa bertahan. Jika menggunakan hewan lain untuk menghadapi benda ini, memang sulit untuk berurusan dan membeli dengan baik. Jika saya menemukannya, pasti ada jalan. Saya perlahan-lahan melayang ke bawah menuju awan. Umumnya ketika jarak saya kurang dari 1 meter dari belut listrik, saya menjadi semakin berhati-hati. Takut membuatnya terbangun. Hingga jaraknya 50 cm darinya. Saya tahu kesempatan telah datang. Maka saya mengayunkan dengan cepat. Kepala ular membelah air sungai. Dan menggigit dengan keras di tubuh belut listrik. Semua dosis racun disuntikan dengan gila. Kantong racun langsung dikosongkan. Belut listrik terbangun karena rasa sakit. Kepala ikan menjulurkan diri dari gua. Dan saya sudah mulai mundur. Dengan kecepatan penuh, saya berenang cepat ke tepi. Hanya dalam beberapa detik saja. Dalam sekejap, saya sudah menjauh puluhan meter dari belut listrik. Mendengar suara berdesis. Saya hanya merasakan kulit kepala saya kesemutan. Belut listrik tidak tahu siapa yang tiba-tiba menggigitnya. Ia mulai mengeluarkan listrik secara instingtif. Saya hanya merasakan keadaan di belakang saya yang awalnya samar. Sebuah dasar air yang tidak memiliki cahaya. Tiba-tiba sebersit cahaya biru berkedip. Sekelompok ikan yang melintas seketika terkejut oleh listrik. Ikan itu mati seketika. Saya yang berada jauh juga merasakan sedikit kesemutan. Namun beruntung saya sudah sampai di darat. Selanjutnya hanya tinggal menunggu racun bekerja. Ular paling ahli dalam melakukan serangan mendadak. Mereka tidak mahir dalam pertarungan langsung. Oleh karena itu, saya juga mengembangkan kelebihan ini. Pada saat yang sama, di dalam hati juga tidak tahu. Apakah bisa membunuh ini dan belut listrik hitam selevel dengan saya. Cahaya biru berkedip di bawah air sebentar. Tidak tahu berapa banyak ikan yang menjadi korban. Saya terus mengunci perasaan listrik dari ikan belut hitam. Dalam persepsi saya, napas ikan belut hitam semakin melemah. Sekitar setengah jam kemudian, saya kembali menyelam. Sampai di dasar sungai. Ikan belut itu sekarang terletak diam di sana. Kini sudah tidak bernapas lagi. Ini membuat saya tidak bisa tidak terpesona. Racun benar-benar efektif. Satu serangan yang berhasil bisa membuatnya melarikan diri jauh. Yang perlu dilakukan hanyalah menunggu lawan mati. Namun, untuk jenis yang kuat seperti ikan belut hitam ini, waktu efeknya memang lebih lama.
Saat ini saya baru tahu seberapa besar tubuh ikan belut ini. Sekitar 3 meter panjangnya. Seperti seukuran ember. Setelah memastikan ikan belut sudah mati, saya mulai makan. 3 hari berlalu dengan cepat. Benar-benar memakan waktu 3 hari. Akhirnya saya berhasil menelan ikan belut hitam ini. Suara sistem juga mulai terdengar. Anda telah menelan ikan belut hitam. Mendapatkan 10.000 poin energi spiritual. Dapat memperoleh keterampilan target. Mengingat bahwa target memiliki 2 keterampilan. Satu adalah kejutan listrik dan satu lagi adalah gigitan. Anda dapat memilih 1 keterampilan. Setelah mendengar itu, saya tidak ragu dan segera membuat pilihan. Siapa yang akan menolak untuk menjadi anak kejutan listrik? Anda telah memperoleh keterampilan kejutan listrik tingkat 3. Anda dapat melepaskan tidak lebih dari 11.000 arus listrik dalam volt untuk menyerang musuh. Begitu melihat deskripsi keterampilan ini, saya merasa sangat senang di dalam hati. Dengan keterampilan ini, kekuatan seseorang dapat langsung terbang tinggi di tempat. Begitu nanti melihat siapa yang tidak saya suka, langsung memberikan terapi listrik kepada mereka, mengobati kecanduan internetnya. Dan pada saat ini energi spiritual saya telah melampaui 10.000. Telah mencapai standar untuk peningkatan. Tetapi saya tidak terburu-buru untuk memilih peningkatan. Karena di sini sedikit berbahaya. Sedikit berbahaya. Akan jatuh dalam tidur lelap. Mudah menjadi target serangan dari spesies asing lainnya. Dan saya sudah 3 hari tidak pulang. Juga tidak tahu apakah Lin Ruxue sudah mati karena khawatir. Pasti dia ingin saya seperti ini. Untuk keluar kali ini, saya sangat puas. Bisa dibilang hasilnya melimpah. Pertama-tama, saya diam-diam membunuh Zhao Yuqian. Dia mungkin tidak tahu bahwa seekor ular yang membunuhnya saat menjelang kematian. Saya juga mendapatkan 10.000 poin energi spiritual. Saya belajar sebuah keterampilan baru yang kuat. Ketika malam sudah larut dan sepi, saya pun diam-diam pergi ke arah rumah. Setelah sampai di rumah, saya pergi melihat ke kamar Lin Ruxue. Dia sedang tidur. Hanya saja sudut matanya tampak kemerahan. Saya mengerti sesuatu. Membuka ponsel Lin Ruxue. Memasukkan, Superhuman. Hasilnya tidak menemukan informasi yang saya inginkan. Ini membuat saya merasa aneh. Akhirnya saya menyerah. Kemudian saya diam-diam kembali ke sarang saya. Apakah ini saatnya untuk mulai naik level? Suara pemberitahuan sistem kembali terdengar. Kali ini saya memilih untuk mulai. 1 detik. Energi yang sangat besar mengalir ke dalam tubuh saya. Energi ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Bahkan disertai dengan rasa sakit. Saya mengeluarkan suara mendesis. Tubuh saya terus-menerus berputar dan melintir. Entah sudah berapa lama. Saya hanya merasakan diri saya berada dalam kegelapan. Melihat sekitar hanya ada kegelapan. Seolah-olah dibungkus oleh sesuatu. Saya berusaha meraih ke atas. Hanya terdengar suara retakan. Seolah-olah suara kaca pecah terdengar. Kegelapan di atas kepala seolah ada cahaya yang menerobos masuk. Udara segar juga mulai mengalir masuk. Segera setelah itu saya mendengar suara Lin Ruxue yang panik. Apakah itu Xiao Bai? Di mana kau selama beberapa hari ini? Saya merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuh. Pada saat yang sama, suara pemberitahuan dari sistem terdengar. Kamu telah membangkitkan keterampilan pasif, seni Raja Ular. Semua keterampilan naik 1 tingkat. Naga melihat deretan pemberitahuan peningkatan level keterampilan. Dalam hatinya merasa tidak terkatakan lega. Ras saya saat ini juga berhasil naik ke tingkat naga perak beku. Teknik tubuh naga spiritual adalah keterampilan pasif yang sangat kuat. Berkat peningkatan atribut tubuh saya secara menyeluruh kali ini, kekuatan dan kecepatan saya sekali lagi mengalami perubahan yang signifikan. Saya merasa pada tahap sekarang kekuatan saya sudah melampaui semua jenis ular yang ada di alam. Mungkin hanya pada zaman prasejarah telah menjadi fosil dari ular titan raksasa, yang dapat dibandingkan dengan saya. Dalam hal kecepatan sudah melampaui batas ular. Peningkatan kekuatan yang dibawa oleh kenaikan tingkat ini, setidaknya 10 kali lipat atau lebih. Setelah mengatur keterampilan saya dengan mudah keluar dari akuarium. Tubuh yang panjangnya 3 meter melilit tubuh Lin Ruxue. Xiao Bai, kamu pergi kemana? Untukmu kehilangan itu. Lin Ruxue kembali menangis. Ini membuatku sangat frustrasi. Xiao Bai, kamu sudah tumbuh lagi. Lin Ruxue melihat tubuhku yang semakin panjang.
Tapi untungnya, jika kamu tumbuh sedikit lagi, di rumah tidak akan muat untukmu. Jangan lagi diam-diam pergi keluar. Lin Ruxue mengelus kepalaku. Aku berpikir sejenak dan mengangguk. Xiaobai benar-benar baik dan pintar. Aku pergi untuk mengambil tikus putih untukmu. Lin Ruxue selesai berbicara. Dia pergi ke lemari es untuk mengambil tikus. Sebenarnya bagi diriku yang sekarang, makhluk biasa ini hanya bisa menambah kenyangku. Hanya untuk mencegah rasa lapar. Energi yang ditambahkan sangat kecil dibandingkan dengan spesies lain. Hanya dengan memakan tikus. Dari segi bar kemajuan energi, bagi progres bar aura spiritual 100.000. Hanya memikirkan itu saja sudah membuatku mual. Tapi demi menjaga perasaan Lin Ruxue, aku tetap patuh dan memakan tikus itu. Sebagai orang yang dibesarkan di panti asuhan, perhatian Lin Ruxue membuatku merasa hangat. Sudah lebih dari sebulan sejak aku menjadi ular. Sampai sekarang, aku masih merasakan seolah-olah aku berada dalam mimpi. Menjadi ular dan bertemu kembali dengan teman lama. Melihat lagi kemampuan luar biasa yang kumiliki sekarang. Kehidupan sebagai ular sangat mengasyikkan. Saat aku scroll ponsel, aku melihat berita di media sosial. Seorang anak konglomerat jatuh dari jembatan dan tenggelam. Polisi sedang menyelidiki penyebab kematian. Banyak komentar di bawah yang memuji. Setelah melihat ini, aku benar-benar merasa tenang. Lagi pula, kamu tidak akan menemukan aku di sini meskipun menyelidik. Aku hanya seekor ular putih yang tidak berbahaya. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Aku berdiri di balkon lantai 7. Bagian bawah tubuhku ramping. Saat berburu telah tiba. Kemudian aku seolah-olah melenting seperti pegas. Langsung meluncur keluar. Tubuhku bergerak di udara untuk mengontrol arah. Hanya dengan satu lompatan ini, saya sudah mendarat di atap gedung seberang. Jarak antara kedua gedung itu cukup jauh, ada puluhan meter. Sepertinya Spiderman juga tidak jauh berbeda, kan? Ini membuat hatiku merasa sangat lega. Meskipun tidak, tapi perasaan ini tidak jauh berbeda dengan terbang. Inilah yang sebenarnya disebut berjalan di dinding dan atap. Saya seolah-olah berada di tengah belantara baja. Bolak-balik dengan cepat. Kecepatan ini jauh lebih cepat dibandingkan merayap di tanah. Dan saya tidak khawatir tertangkap kamera pengawas. Sementara itu, saya mencari informasi tentang makhluk lain di sekitar tanah. Sepasang kekasih muda yang pulang larut sedang berjalan-jalan di jalanan. Sesekali saya melihat pasangan yang mesra, berpelukan. Melihat itu membuat saya merasa marah tanpa alasan. Tiba-tiba seorang gadis menunjuk ke langit. Anjing, cepat lihat, ada udang di langit. Sang anak laki-laki menengadah. Dia tampak bingung. Istrinya sangat jahat. Ada sebuah palu. Sungguh, kamu tidak percaya. Mari kita putus. Pada saat yang sama, aku masih menikmati lompatan seperti ini. Perasaan berada di antara gedung-gedung tinggi. Bayanganku segera muncul di luar gedung perkantoran kawasan bisnis. Ini adalah bangunan tertinggi di kota Tianshui. Gedung pusat keuangan Tianshui. Sekitar 7 hingga 80 lantai. Meskipun sudah larut malam, masih ada karyawan yang lembur di sini. Ini membuat saya merasa nostalgis. Kapan ya? Saya juga seperti karyawan ini. Lembur setiap hari di gedung perkantoran. Bisa dibilang sangat menderita. Seseorang kembali dari kamar mandi. Baru saja bersiap untuk kembali ke tempat kerjanya. Tiba-tiba melihat di depan jendela besar. Seekor ular putih sepanjang 3 meter tergantung vertikal di atas. Dia terkejut dan berteriak. Ketika dia bersiap untuk mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Bayangan saya sudah menghilang. Karena saya merasakan bau makhluk asing. Tepat di dalam sebuah gedung tinggi yang tidak jauh dari sini. Komunitas besar grup Tang. Melalui persepsi spiritual, saya menyadari ada beberapa jenis bau makhluk asing. Aneh sekali, semuanya berkumpul bersama. Namun, aura itu tidak terlalu kuat. Grup Tang, perusahaan keluarga terbesar di Tianshui, utamanya bergerak di bidang real estate, tentu saja juga melibatkan banyak industri lainnya. Peta bisnisnya sangat luas. Pendiri kecil Tang Huaiyuan bahkan lebih besar. Masuk dalam 50 besar daftar orang kaya di daratan. Saat ini, di parkiran bawah tanah gedung grup Tang, ada 2 orang yang sangat mencolok. Salah satunya berambut putih. Namun, punggungnya tegak. Seorang kakek yang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok.
Dan seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian olahraga dengan ekor kuda. Tampaknya baru berusia sekitar 12 tahun. Dua orang itu juga diiringi oleh dua bodyguard yang tinggi dan kuat. Tang Huaiyuan akan membawa cucunya, Tang Xin. Yue akan kembali ke tempat latihannya untuk beristirahat. Mempersiapkan latihan seni bela diri untuk besok. Sebagai pendiri Tang Group, perusahaan terkaya di kota Tianshui, Tang Huaiyuan yang sudah mendekati usia 70 tahun. Masih terlihat gagah dan bugar di usia tuanya. Kakek, malam ini aku tidak ingin kembali ke dojo. Tang Xin Yue berkata dengan canggung sambil menyilangkan tangan di belakang. Aku tidak ingin berlatih bela diri besok. Setelah itu, dia dengan hati-hati melihat Tang Huaiyuan yang tampak serius. Tang Huaiyuan terdiam sejenak dan wajahnya melunak. Dia mengelus kepala gadis kecil itu. Suaranya yang tua masih terdengar kuat. Xiao Yue. Sekarang adalah era kebangkitan energi spiritual yang jarang terjadi dalam 100 tahun. Ini adalah waktu yang sangat baik bagi para praktisi seni bela diri untuk bangkit. Sejak datangnya era akhir hukum beberapa ratus tahun yang lalu, energi spiritual menipis, seni bela diri hampir punah. Kamu sebagai bagian dari keluarga Tang kami, cemerlang yang paling mungkin untuk menembus ke tingkat asal sebelum usia 30. Bahkan ada harapan untuk mencapai tingkat di atas asal. Ini adalah harapan terakhir keluarga Tang kami, bukan? Saat ini di wilayah benua timur. Mengapa 4 keluarga besar dapat memanggil angin dan hujan? Pada akhirnya, itu karena 4 keluarga besar ini memiliki banyak master seni bela diri tingkat asal. Bahkan mungkin ada monster tua di atas tingkat asal yang mengawasi. Saat ini, gelombang energi spiritual akan segera melanda seluruh dunia. Makhluk gaib dan monster darah asing dari benua barat. Dan iblis yang tersembunyi di kegelapan juga akan muncul di panggung sejarah. Tanpa kekuatan, kapan saja bisa kehilangan nyawa di era baru yang akan datang. Suara Tang Huaiyuan sangat menggelegar. Bahkan saya yang mengintip dari jauh tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan. Dan saya mendapatkan banyak pengetahuan. Tang Xinyu segera mendekat setelah mendengarnya. Kedua orang itu menggunakan kemampuan untuk memahami. Orang tua itu adalah seorang humanoid. Kualitas manusia tingkat 3. Mampu menguasai teknik campuran dan teknik pengendalian energi. Yang membuat saya terkejut adalah, gadis kecil itu ternyata juga merupakan spesies tingkat 2. Tentu saja sebagai jiwa manusia. Saya sama sekali tidak berpikir untuk memakan orang untuk naik tingkat. Hanya karena saya mendengar beberapa hal yang menarik dari mulut orang tua ini. Mendengar beberapa hal yang menarik perhatiannya. Saya tidak memilih untuk pergi. Di mata orang tua itu berkilau dengan cahaya yang berbeda. Tetapi Tang Xinyu yang berusia 12 tahun, akhirnya tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh orang tua itu. Orang tua itu tidak bisa tidak menghela napas penuh keputusasaan. Kemudian, dia memandang cucunya dengan kasih sayang dan berkata, "Besok kamu istirahat sehari, ya. Begini cukup kan?" Setelah mendengar itu, Tang Xinyu segera mendekat. Dengan senang hati duduk di barisan belakang. Dengan terampil mengeluarkan ponsel. Mulai bermain game. Hai Huaiyuan berkata kepada pengemudi yang melihat ke depan. Liu tua, ayo pulang dan istirahat. Hari ini tidak pergi ke perguruan bela diri. Namun sopir di depan, Lao Liu, tidak menjawab. Suasana di dalam udara sangat tenang. Saat itu, 3 suara aneh mulai muncul. Mendengar suara aneh itu, Tang Huaiyuan langsung merasakan ada yang tidak beres. Dia keluar dari mobil sambil menggendong cucunya. Dia melihat 2 pengawal dan sopir itu. Lao Liu berdiri tanpa ekspresi. Dari mulutnya muncul suara aneh. Kamu bukan Lao Liu, siapa kau? Tang Huaiyuan berteriak marah. Suasana puncak setelah hari besok meledak. Aku bisa melihat sekeliling Tang Huaiyuan. Ada aura yang unik. Namun ketiga orang itu tetap diam. Dari tubuh mereka mulai muncul uap putih. Tiba-tiba pakaian Lao Liu mulai robek. Tubuhnya mulai membesar. 2 pengawal lainnya juga mengalami perubahan yang sama. Uap putih menyebar. Dan suara berdengung dari uap terdengar. Seolah-olah mesin uap baru dihidupkan. Mengeluarkan suara aneh. Pada saat yang sama, tubuh ketiga orang itu mulai membesar. Seolah-olah seperti balon yang sangat aneh. Sebagai penonton biasa, saya hanya tertegun. Beberapa saat kemudian, ketiga makhluk itu memiliki tinggi sekitar 3 meter. Seperti raksasa kecil. Monster jelek berbentuk besar muncul di tempat parkir bawah tanah. Salah satu dari mereka berbadan manusia dengan kepala babi.
Satu orang lainnya memiliki bulu putih yang tumbuh liar. Taringnya terlihat menyembul dari sudut mulutnya, berkilau dingin. Air liurnya mengalir ke bawah. Ada juga yang berbadan manusia dengan kepala ayam, yang memiliki bulu hitam di tubuhnya. Lengan mereka seolah-olah berubah menjadi sayap hitam, mengeluarkan kabut hitam, dan yang terakhir ternyata adalah manusia dengan kepala ular. Di tubuhnya masih ada sisik sebesar kuku jari. Tapi yang paling mengejutkan saya adalah, saya sudah menggunakan kemampuan melihat ke dalam pada ketiga orang ini sejak awal. Namun sistem tidak memberikan petunjuk. Hanya orang tua dan gadis kecil itu yang mendapatkan petunjuk. Membuat saya secara tidak sadar berpikir, para pengawal dan sopir ini hanyalah orang biasa. Saat ini sepertinya sistem juga tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Selanjutnya, saya fokus sejenak. Saya menggunakan kemampuan pengamatan saya lagi pada ketiga orang ini. Kali ini, saya mendapatkan hasil. Ketiga mereka adalah spesies humanoid yang tidak diketahui. Dan semuanya berada pada tingkat 3. Dan alasan sistem tidak memberikan petunjuk di awal adalah karena ketiga makhluk ini ketika dalam bentuk manusia dianggap sebagai manusia biasa, bukan sebagai spesies lain oleh sistem. Sisi lain, melihat perubahan yang dramatis ini, Tang Huaiyuan merasakan kemarahan yang disertai sedikit ketakutan. Menyadari bahwa peluangnya tidak baik, dia melindungi Tang Xinyu di belakangnya, membiarkannya pergi cepat-cepat dari sini. Namun, Tang Xinyu menggelengkan kepala. Dengan nada tegas dia berkata, "Kakek, jangan lupa, saya juga seorang praktisi seni bela diri. Saya tidak akan pergi. Kebetulan aku juga ingin mencoba kekuatanku saat ini." Tang Huaiyuan masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi akhirnya, dia mengambil sikap, memilih untuk menyerang lebih dulu. Seolah-olah seluruh negeri diserang dengan tembakan peluru. Menuju 3 monster yang mengelilingi. Segera bertarung dengan monster berkepala babi dan bertubuh manusia. Pukulan demi pukulan mengenai daging. Nah, sementara itu, sebuah monster dengan kepala ular juga ikut dalam pertempuran. Tekanan bagi Tang Huaiyuan semakin meningkat. Seketika berada dalam posisi yang buruk. Kecil, monster-monster ini memiliki kulit yang keras dan daging yang tebal, berani menghadapi kematian. Mereka telah sepenuhnya kehilangan kemanusiaan. An hanya memiliki naluri yang haus darah. Mulut sudah sulit mengatasi satu saja. Satu menghadapi 2. Tang Huaiyuan mungkin tidak akan bertahan lebih dari beberapa menit. Akhirnya dia tetap akan dimakan oleh monster. Di pihak Tang Xinyu, menghadapi monster bertubuh manusia dan kepala ayam itu, monster berbulu seluruhnya itu. Tapi dia adalah seorang ahli seni bela diri tingkat menengah. Menghadapi monster sama sekali dipukul mundur. Ini jika bukan karena kesadaran tempur cukup baik. Jika bisa memanfaatkan medan sekitar, takutnya sudah tidak tahan lagi. Gaya ketiga dari Hunyuan Palem. Hunyuan membuka langit, Hunyuan menaikkan besar. Tang Huaiyuan sudah mengeluarkan jurus terkuatnya. Dengan suara dentuman, sihir babi yang bertarung dengannya dipukul dengan satu telapak tangan. Terhantam keras ke sebuah mobil. Mobil itu bahkan berubah bentuk. Tetapi, seekor iblis kepala babi yang terluka masih bergetar dan berlari ke sini. Ini membuat Tang Huaiyuan sangat putus asa. Takutnya tidak akan menunggu bantuan datang. Tak terduga suatu hari, saya akan dibunuh oleh iblis di wilayah keluarga Tang. Saya tidak rela. Tepat pada saat itu, Tang Huaiyuan diserang oleh sihir kepala ular. Tangan sihir itu yang dipenuhi sisik menangkap dengan satu telapak tangan. Meskipun ada kekuatan melindungi tubuh, di tubuh Tang Huaiyuan masih muncul sebuah luka yang mengerikan dan menakutkan. Kulitnya sudah mulai menunjukkan warna kebiruan. Dan ada orang beracun. Sementara itu, monster berkepala babi dengan tubuh manusia sudah menerjang ke arahnya. Seolah-olah seperti badak yang sedang menyerang. Jika terkena, akan hancur berkeping-keping. Namun saat ini dia sudah tidak mampu menghindar. Maafkan saya, kakek Yue dari jiwa manusia. Tang Huaiyuan melihat situasi Xinci yang juga sangat buruk. Tubuh M. Xiao sudah penuh dengan luka. Namun dia tetap berusaha melawan monster. Tapi jelas dia juga berada dalam posisi yang kalah dan tidak dapat bertahan. Tang Huaiyuan berniat membunuh monster. Namun sekarang dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Energinya sudah habis total. Lalu dia perlahan-lahan menutup matanya. Bersiap menghadapi kedatangan kematian. Namun, kematian yang dibayangkan tidak datang.
Pada detik terakhir, juga melihat cahaya putih berkilau. Setiap serangan dari makhluk berkepala babi itu, makhluk itu bahkan terbang mundur. Tubuhnya menghantam dinding dengan keras. Dinding itu mengalami retakan. Apakah ini seekor ular? Apakah ini seekor ular? Setelah melihat dengan jelas apa itu cahaya putih, Tang Huaiyuan terkejut. Seolah-olah saya seperti kilat putih. Ekor ini melesat dengan keras. Suara membelah angin terdengar. Kepala babi dari makhluk berkepala babi langsung terlempar dari tubuh, mengguling-guling jatuh di tanah. Makhluk berkepala ular itu melihat kejadian ini, membuka mulut besar yang penuh dengan bercak menjijikan. Melihat cairan hitam meluncur menuju saya cepat menghindar. Sambil itu, saya mengeluarkan kejutan listrik super kuat tingkat 4. Cahaya biru meluncur dari ekor ular. Begitu mengenai tubuh manusia berkepala ular, seolah-olah ada bau barang yang terbakar. Iblis berkepala ular itu jatuh kaku ke tanah. Sudah terbakar lebih dulu. Sisik itu pecah satu persatu. Manusia yang mati tidak dapat mati lagi. Tang Huaiyuan sudah benar-benar bingung. Hanya dalam waktu singkat, dua iblis yang baru saja menakutkan. Satu terpisah antara tubuh dan kepala. Satu lagi berubah menjadi arang. Iblis berkepala ayam melihat hal ini. Sepertinya merasakan ketakutan. Berusaha mengembangkan sayap. Ingin terbang pergi dari tempat itu. Sayangnya sudah terlambat. Sebelum ia sempat terbang, saya sudah melompat ke atas kepalanya, mengibaskan ekor sekali, dan memotongnya dari udara ke tanah. Seketika hancur berkeping-keping. Keduanya, kakek dan cucu, benar-benar terkejut saat itu. Tang Xinyu menelan ludah. Suaranya bergetar saat bertanya, apakah nenek, ular putih ini juga iblis? Mungkin bukan. Mungkin ini adalah jenis binatang iblis. Tang Huaiyuan juga terlihat bingung. Binatang iblis yang mirip ular ini. Mengapa ia menyelamatkanku? Melihat monster-monster yang memenuhi lantai, aku bertanya kepada sistem. Benda ini bisa dimakan. Tetapi aku sama sekali tidak memiliki keinginan untuk memakannya. Sungguh menjijikkan benda ini. Dan selalu merasa benda ini adalah manusia yang berubah. Sangat sulit untuk dimakan. Tang Huaiyuan teringat legenda lelaki tua itu. Binatang iblis akan dapat berbicara seperti manusia saat mencapai tingkat tertentu. Meskipun ular putih di depan tampak tidak besar, namun kekuatannya benar-benar menakutkan. Dalam sekejap menghancurkan monster berkepala 3 yang setara dengan ahli bela diri yang telah berevolusi. Sepertinya ia juga menguasai kekuatan petir. Setidaknya ia setara dengan bis tingkat bawaan. Panggil saja dia senior, tidak ada ruginya. Maka dia bertanya dengan hati-hati, "Senior, apakah kamu bisa berbicara?" Mendengar itu, saya meringkuk di tanah. Melihat pekerja di depan, salah satu orang menggelengkan kepala. Dalam hati merasa sangat frustrasi. Tidak bisa berbicara itu terlalu sulit. Saat itu, saya melihat ponsel yang jatuh di tanah saat Tang Xinyu bertarung. Tiba-tiba terlintas ide. Dia maju dan mengambil telepon itu dengan ekornya lalu menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Lalu melingkar di atas kepala gadis kecil itu. Dengan kepala ular saya menunjuk ke layar ponsel. Ular putih kecil, apakah maksudmu adalah memintaku untuk membukanya? Gadis kecil itu memang pintar. Dia langsung mengerti maksud saya. Melihat saya mengangguk, Tang Xinyu dengan wajah bersemangat berkata, "Kakek, lihat ular kecil ini bisa mengangguk." Memanggil senior tanpa sopan. Tang Huaiyuan merasa sangat tertekan. Binatang iblis yang sangat kuat ini. Dan jelas sekali memiliki kecerdasan yang tinggi. Hanya saja tidak bisa berbicara. Kamu menyebutnya ular kecil. Jika nenek moyang ular ini marah, apakah kita berdua harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini lagi? Gadis kecil itu membuka kunci. Saya meletakkan ponsel di atas tanah. Menggunakan ujung ekor sebagai jari untuk membuka catatan di ponsel. Anda bisa memanggil saya Tuan Bai. Saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Ketika Tang Huaiyuan dan Tang Xinyu melihat saya mengetik baris ini dengan ekor saya, mereka sepenuhnya mempercayainya. Saya adalah seekor binatang iblis yang menakutkan dengan kecerdasan. Tang Huaiyuan segera berkata dengan hormat, "Silakan bertanya, Tuan." Tang akan menjawab semua pertanyaan tanpa menyimpan rahasia. Tang Xinyu juga melihat semuanya dengan penasaran. Pengalaman hari ini benar-benar seperti mimpi Ye. Pertama,
Seseorang tiba-tiba berubah menjadi iblis yang ada dalam legenda. Kemudian saat akan dimakan oleh iblis, dia diselamatkan oleh seekor ular putih yang sangat cerdas. Dan ular putih itu bahkan bisa menggunakan ponsel. Tang Xinyu sangat curiga. Dia sangat meragukan bahwa di dalam tubuh ular ini tinggal seseorang. Tang Huaiyuan juga sangat terkejut. Umumnya, kecerdasan iblis tidaklah tinggi. Hanya dalam legenda, iblis tingkat 7 ke atas, yang disebut sebagai Raja Iblis yang mungkin memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia. Iblis tingkat 7, itu adalah tingkatan yang lebih tinggi dari yang lahiriah. Setara dengan Raja Iblis yang mirip monster tua yang terasing. Jangan-jangan ular yang penampilannya biasa ini ternyata adalah Raja Iblis. Jie dan Sun terus-menerus membayangkan. Dan saya mengetik satu baris teks lagi. Apa itu iblis? Apa itu pendekar bela diri? Beritahu saya semua informasi yang Anda ketahui tentang itu. Dengan melihat ini, Tang Huaiyuan akhirnya mengerti. Merasa saya pasti berada di suatu hutan terpencil. Di dalamnya ada Raja Iblis yang telah berlatih keras. Sangat sedikit memahami dunia supranatural. Jadi dia segera menjelaskan. Senior, bagaimana jika seperti ini? Di sini tidak nyaman untuk berbicara. Mari kita naik mobil dan bicarakan lebih lanjut. Pada saat ini, bantuan yang dipanggil oleh Tang Xinyu juga datang terlambat. Kalian bakar semua mayat ini. Tang Huaiyuan memberi penjelasan kepada keluarga tentang beberapa hal. Dia membuat gerakan meminta kepada saya. Orang-orang dari keluarga masih bingung. Kenapa kakek Tang berbicara sendiri kepada seekor ular putih? Takutnya dia sudah pikun. Orang-orang ini berpikir dalam hati. Tentu saja tidak berani menunjukkannya. Hanya saja benar-benar tidak bisa mengerti. Apa yang dimainkan kakek ini? Begitu melihat guru tua mengundang dirinya untuk naik mobil. Saya juga tidak takut pada orang ini menyakiti diri sendiri. Dengan kekuatan saya sekarang, menghabisi mereka berdua sangat mudah. Jadi saya pun ikut naik ke mobil. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Anak muda Tang Huaiyuan, pelanjut generasi ke-18 dari keluarga Tang di Menhuanyuan. Anak saya adalah ketua grup Tang. Ini adalah cucu saya, Tang Xinyu. Saya juga berterima kasih kepada senior yang telah menyelamatkan kami berdua. Jika di masa depan membutuhkan bantuan, senior bisa langsung bilang. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Tang Huaiyuan sudah mulai merencanakan sesuatu di dalam hati. Saat ini, keluarga Tang bahkan tidak memiliki seorang ahli bawaan. Meskipun Tang Xinyu memiliki harapan untuk menjadi bawaan di masa depan. Tetapi masa depan masih terlalu jauh. Saat ini, energi spiritual sedang pulih. Gelombang kekuatan spiritual datang menghantam. Seperti serangan iblis malam ini. Mungkin akan sering terjadi di kemudian hari. Harus segera mencari dukungan yang kuat. Apapun itu, apakah dukungan itu manusia atau bukan? Saya melihat orang tua ini terus mengoceh dan bermain-main dengan cara yang aneh. Jadi saya langsung memotongnya. Hal-hal lainnya tak perlu banyak bicara. Cukup kabarkan kepada saya apa yang ingin saya ketahui. Saya hanya seekor ular putih kecil. Siapa yang tahu bahwa orang tua di depan ini sudah berimajinasi sebanyak itu? Satu suapan disebut senior. Mobilnya membuat saya merasa sangat canggung. Seluruh kehidupan saya ditambah 2 kali juga baru belasan tahun. Seorang Raja Iblis atau seorang ahli bawaan. Mengenai dunia yang luar biasa. Sekarang saya hanyalah seorang awam. Jika bukan karena sistem, saya kemungkinan besar masih seperti Xiao Qing. Orang yang setiap hari hanya menghabiskan waktu sambil menunggu mati di dalam kotak. Mari saya jelaskan terlebih dahulu apa yang saya ketahui saat ini. Beberapa kekuatan luar biasa. Yang pertama adalah praktisi seni bela diri. Seperti saya ini. Kami orang-orang ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Di berbagai zaman memiliki sebutan yang berbeda. Pada zaman prakin, kami menyebut diri kami sebagai praktisi pengolah Qi. Menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Singkatnya, yakni sekumpulan orang biasa melalui metode pernapasan khusus. Menyediakan penyerapan energi surgawi untuk memperkuat tubuh. Secara bertahap melampaui batasan manusia. Mengejar tujuan akhir untuk keabadian. Namun seiring dengan terputusnya jalur. 3 dunia, langit, bumi, dan manusia tidak saling berinteraksi. Pengaruh yang paling langsung adalah, manusia biasa tidak dapat memberikan pelatihan untuk terbang menuju tingkat yang lebih tinggi. Dan energi surgawi terus-menerus terpakai. Hingga saat ini sudah sangat sedikit.
Sehingga kami tidak lagi menyebut diri kami sebagai ahli energi, melainkan sebagai petarung bela diri. Petarung bela diri mengirim. Setelah lahir dibagi menjadi kekuatan luar, kekuatan dalam, dan transformasi. Generasi muda adalah tingkat transformasi. Di atas yang diperoleh, masih ada yang bawaan. Ada juga alam di atas alam bawaan. Namun orang tua ini tidak mengetahui. Mengeluarkan petarung bela diri dari perhitungan. Masih ada 3 jenis makhluk dengan kekuatan luar biasa. Sedangkan binatang gaib adalah binatang yang ramah. Namun, orang-orang saat ini lebih suka menyebutnya sebagai makhluk asing. Misalnya, senior termasuk dalam kategori ini. Segala sesuatu memiliki roh. Siapapun yang memiliki celah dapat berlatih. Oleh karena itu, makhluk gaib sama tuanya dengan alkemis energi. Sama-sama bertahan hingga zaman kuno. Hanya saja, mereka disebut sebagai makhluk asing. Setelah mendengar ini, saya pada dasarnya mengerti. Makhluk asing adalah makhluk gaib. Dalam pengelompokan sistem, itu termasuk salah satu spesies asing. Praktisi bela diri adalah alkemis energi. Mereka juga termasuk spesies asing. Secara esensial, keduanya sangat mirip. Hanya saja satu menyerap energi alam untuk berlatih. Sementara yang lain menyerap esensi bulan dan matahari untuk berlatih. Dan dengan bantuan sistem, saya juga bisa dibilang telah memasuki jalan makhluk gaib. Tang Huaiyuan terdiam sejenak lalu berkata, namun, makhluk gaib umumnya memiliki kecerdasan yang rendah. Kebijaksanaan seperti yang dimiliki senior tidak berbeda dari orang biasa. Bisa dibilang sangat jarang. Dalam keadaan umum, hanya makhluk gaib tingkat 7 ke atas, yang mungkin menunjukkan kecerdasan yang tidak berbeda dari orang biasa. Tingkat 1 hingga 3 dari binatang aneh sesuai dengan tingkat setelah kelahiran. Tingkat 4 hingga 6 sesuai dengan tingkat bawaan. Di atas tingkat 7 adalah tingkat di atas bawaan. Selain binatang aneh, selama beberapa ratus tahun pada masa kuno, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia, telah lahir sebuah sistem luar biasa yang lain. Sekelompok orang ini mengekstrak darah dan esensi dari binatang aneh, atau semacam DNA dan gen seperti itu, disatukan dengan tubuh manusia. Mereka suka menyebut diri mereka sebagai orang luar biasa. Para praktisi seni bela diri menyebut mereka sebagai pemilik darah aneh, yaitu mereka yang memiliki darah yang berbeda dari orang biasa. Metode peningkatan kekuatan ini memiliki banyak kelemahan. Namun, keuntungannya adalah hasilnya cepat terlihat tanpa perlu latihan yang berat. Dan darah yang kuat dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Membuat generasi berikutnya lahir dengan kekuatan luar biasa. Mendengar ini, saya tiba-tiba merasa paham. Mengingat orang yang sebelumnya bertransaksi dengan Zhao Yuqian, pria bertopeng yang mengaku sebagai orang luar biasa tingkat 2. Sekarang terlihat seperti pemilik darah aneh, bukan? Tang Huaiyuan minum sedikit air dan melanjutkan berbicara. Adapun tentang iblis, ini adalah keberadaan yang sangat sulit untuk dijelaskan dan menakutkan. Iblis dan monster dapat berubah menjadi manusia, bersembunyi di tengah keramaian, melahap orang suci. Asal-usul iblis dan monster menurut pandangan umum saat ini adalah, iblis dan monster dulunya adalah manusia. Mereka telah kehilangan akal dan kemanusiaan mereka sebagai manusia. Hal yang paling menakutkan adalah, mereka dapat berubah menjadi wujud orang yang telah mereka makan. Bahkan memiliki ingatan orang-orang itu. Ada legenda yang mengatakan bahwa memakan manusia dapat mengembalikan sebagian akal mereka. Jika terlalu lama tidak memakan manusia, mereka akan menunjukkan bentuk asli mereka. Oleh karena itu, jika bertemu dengan iblis dan monster, baik itu pendekar atau pengguna darah asing, semua orang akan memburu mereka. Tentu saja, syaratnya adalah Anda harus bisa mengalahkan mereka. Mendengar ini, saya tidak bisa tidak merinding. Awalnya merasa curiga dan paranoid. Yu merasakan bahwa orang-orang di sekitarnya adalah iblis. Ini adalah sesuatu yang bahkan sistem pun tidak dapat membedakan. Meskipun kekuatannya mungkin tidak kuat, tapi sungguh sulit untuk mengantisipasi semuanya. Ini benar-benar seperti iblis yang licik. Sepanjang perjalanan, Tang Huaiyuan mengemudikan mobil, sambil memperkenalkan banyak pengetahuan tentang dunia luar biasa. Ketika akhirnya berpisah, dia juga ingin memberiku ponsel baru. Tapi aku menolaknya. Saya khawatir dengan apa yang terjadi. Namun, pada akhirnya, Tang Huaiyuan memberiku selembar kertas. Ada sebuah alamat web misterius. Dan ada beberapa akun dan kata sandi.
Pada tengah malam, aku akhirnya kembali ke rumah. Lin Ruxue masih tidur di sana dengan posisi seperti huruf D besar, tangan dan kaki terbentang lebar. Posisi tidurnya sangat anggun. Aku dengan mudah memanjat ke tempat tidurnya. Kemudian aku membuka ponselnya. Memasukkan alamat web dari kertas putih itu. Alamat yang kamu kunjungi berisiko. Apakah ingin melanjutkan akses? Setelah memilih untuk melanjutkan, sebuah kotak muncul di halaman web yang meminta untuk memasukkan akun dan kata sandi. Dan juga tempat untuk memasukkan kode undangan. Setelah saya memasukkan semua itu, muncul satu baris teks di halaman. Selamat datang di rumah para luar biasa. Rumah para luar biasa didirikan oleh berbagai keluarga besar. Ini bisa dianggap sebagai tempat pertukaran informasi dan transaksi barang. Setelah mengurus semua urusan login, rumah para manusia luar biasa didirikan bersama oleh keluarga-keluarga besar. Situs yang mengumpulkan banyak orang luar biasa. Kemudian dibagi menjadi 2 area besar, yang masing-masing dipimpin oleh 4 keluarga seni bela diri besar dari benua timur. Dan William Castle yang pucat, menara di benua barat. Saya untuk sementara tidak memperhatikan benua barat, karena terlalu jauh dari diri saya. Area pegunungan dan pertukaran informasi, misi, dan turnamen seni bela diri. Di rumah para yang luar biasa, mata uang universal hanya ada 2 jenis. Emas yang cukup. Jenis lainnya adalah poin kontribusi. Setiap anggota dari rumah para manusia luar biasa, melalui tugas yang digantung dapat melakukan hadiah tugas dan menyerahkan bahan binatang aneh. Atau mendapatkan poin kontribusi dari informasi lokasi binatang aneh. Dapat juga memenangkan poin kontribusi melalui pertarungan di turnamen seni bela diri. Poin kontribusi dan emas juga dapat ditukar satu sama lain. 1 poin kontribusi setara dengan 1 kilogram emas. Bisa dibilang ini sangat berharga. Saya lebih peduli tentang informasi binatang aneh. Ini adalah satu-satunya sumber yang bisa saya percayai saat ini. Sumber tanah dan sumur yang menghasilkan banyak energi spiritual. Masukkan kata kunci binatang aneh. Dengan cepat, informasi mulai muncul satu persatu. Hanya informasi tentang binatang aneh yang diduga tingkat 7 yang sudah ditemukan. Terdapat cukup banyak, lebih dari 10. Namun sebagian besar berada di laut dalam. Sebenarnya saya juga ingin berkeliling di laut untuk menjelajahi. Melihat di sini, tetap memutuskan untuk berkembang dulu sebelum terjun. Saya menjelajahi pos-pos tentang makhluk aneh satu persatu. Beberapa informasi menarik perhatian saya. Semuanya adalah kawasan kota Tianshui yang tertera di papan informasi. Tersedia bandara burung hantu aneh level 2 untuk dijual. Masih ada orang yang menemukan tempat persembunyian binatang aneh tingkat 3. Mencari tim untuk berburu bersama. Membutuhkan 2 transcendent level 2. Pendaftar datang ke kafe Langit Biru besok malam pukul 9. Tapi pesan terakhir membuatku speechless. Terkejut, saya malam ini diduga menemukan makhluk aneh berbentuk ular. Terbang di langit. Ada gambar, ada kebenaran. Saya mengklik dan melihatnya sedikit. Meskipun sangat buram, tetapi saya langsung mengenali bahwa itu adalah saya sendiri. Namun, itu tidak terlalu berdampak. Jadi, saya tidak terlalu peduli. Setelah memikirkan berulang kali, saya memutuskan untuk pergi ke kafe Langit Biru besok malam untuk melihat.